Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali pada kesempatan siang menjelang sore ini, kita akan membawakan doa harian untuk membantu perjalanan arwah Ibu Almarhumah Ibu Sri Liani. Akan selalu kita dukung dengan doa-doa, semoga dengan ketulusan yang kita ucapkan doa ini dan juga kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau semasa kehidupan beliau dalam banyak kelahiran dan kehidupan akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam surga bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh bakti dan juga keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bawakan doa harian ini dengan hikmah. Mohon berdiri. Persembahan dupa untuk almarhumah, dibuka buku halaman 2. Sebelumnya kita memberi hormat dengan luka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga.
Amitabha Nam
Pusai Namo Ting Ting Tai Tung Pusai Namo Ting Ting Tai Tung Pusai Namo Ting Ting Silakan duduk kembali. Maaf, habis tuh. Apel ada naik. Halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menjalankan orang marumah bidadari suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kami aku bertingkung sebuah hati, bertekad atas hal yang dilakukan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkat mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama mulai dalam Sukawati, bertemu dengan dapat hentikan samsara, semua Buddha menolong semuanya, menghilangkan semua kilesa, derita, lupa, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama menggunakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama Indonesianya. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Sri Liani. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tanpa tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan.
Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama, terutama keluarga yang ditinggalkan, mendengarkan pesan moral Sang Buddha yang diingatkan tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mamah yang telah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari seorang mamah, seorang ibu, semoga dalam diri masing-masing putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan selalu menunjukkan bakti dan hormat dengan hidup rukun dan harmonis antar saudara, antar keluarga, sebagai bentuk balasan welas asih dan cinta kasih dan pengorbanan dari orang tua kita yang telah tiada. Dan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai
sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbe satta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Banyak cara yang bisa diungkapkan untuk menyatakan ikut bela sungkawa, ikut berduka, merasa ikut bersedih atas kepulangan atau meninggalnya salah satu anggota keluarga, relasi maupun teman. Yang umum kita bisa lihat karangan-karangan bunga ditulisi ikut berduka cita. Di kalangan umat Buddha ada tulisan yang khusus bahasa Pali, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, Sabbe Sangkara Anicca. Ini bahasa Pali ditulis pakai huruf Latin, kurang lebih artinya segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal, tidak abadi. Ini sebuah pesan kepada kita semua dan juga kepada almarhumah dan juga siapapun yang membaca dan melihat bahwa dunia yang kita tempati ini tidak kekal, tidak abadi. Sesuatu yang tidak kekal dan tidak abadi jangan sekali-kali dilekati, sebab akan menimbulkan penderitaan-penderitaan. Harus disadari dan diikuti. Ya, semakin kita tidak menerima sesuatu itu yang kita lekati itu berubah, semakin kita menderita karenanya. Ya, karangan-karangan bunga itu. Kemudian karangan bunga juga bisa berfungsi untuk menyatakan ikut bela sungkawa, menyatakan sedih, namun juga sebuah bentuk penghormatan. Maka puncak penghormatan di saat orang meninggal ada istilah malam kembang. Nah, karena banyak sekali kembang-kembang yang dikirim, baik ditaruh di sekitar peti maupun di luar, ikut menyatakan perasaan sedih dan juga sebuah bentuk penghormatan. Di kalangan umat Buddha sendiri, kembang atau bunga dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan. Kenapa memakai bunga ya dan bukan benda yang lain? Karena kita lihat kentara sekali perubahan dari bunga itu. Dipetik masih segar, nanti sore atau besok sudah layu. Itulah kehidupan yang kita jalani ini. Kita
lahir, dewasa, nikah, dan akhirnya mengalami kematian. Hukum perubahan, dan siapapun tanpa kecuali, mau atau tidak mau, siapapun yang lahir pasti akan mengalami kematian, harus bisa menerimanya. Kemudian juga sebagai wujud penghormatan dan bakti seorang anak yang pernah dilahirkan, pernah dididik dan dibesarkan, di saat acara kematian-kematian atau di saat di tempat ini kita bisa melihat di samping peti jenazah, ya, itu ada rumah-rumahan. Itu juga mengandung sebuah harapan dan doa yang hidup kepada yang telah meninggal. Kita berharap sepeninggalan ini almarhumah Ibu Sriani bisa menempati rumah, ya, sebagus itu. Ya, ada lagi yang lebih besar, kalau di sini sifatnya miniatur, ada yang lebih besar lagi dan lengkap. Ya, di situ sebuah doa dan harapan untuk menempati rumah seperti gambaran itu. Itulah anak yang berbakti. Dikala orang tua kita masih hidup maupun telah meninggal, itu tetap berpikir untuk kebahagiaan dari orang tuanya. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak setelah meninggal itu, rumah itu, mama, Bapak Ibu di sana itu bisa menikmati, menempati rumah yang ada di gambaran itu, tergantung beberapa faktor. Faktor yang utama adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang ditanam seseorang semasa kehidupannya. Kalau kehidupannya itu suka membantu, meringankan beban orang, sebelum mati pun itu di sana langsung tercipta fasilitas kehidupan. Ada sebuah cerita di kalangan umat Buddha, ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa datang, bisa berkunjung ke salah satu surga. Ya, di sana menemukan ketemu rumah yang megah dan mewah, namun masih kosong, belum berpenghuni. Biku ini penasaran, kemudian turun tanya kepada Sang Buddha, karena Sang Buddha itu bisa melihat 31 alam kehidupan. Sang Buddha, saya ketika berkunjung di salah satu surga kok ketemu gedung yang megah dan mewah tapi belum ada penghuninya. Itu rumah siapa? Oh, itu rumah orang yang bernama Nandia. Dalam kehidupan di dunia ini dia masih hidup, dia melakukan kebaikan-kebaikan, membantu tempat-tempat ibadah, meringankan beban. Sekalipun dia belum meninggal, fasilitas kehidupan hadiah pahalanya sudah langsung tercipta di alam sana. Kita pun melalui doa, melalui sarana-sarana tradisi itu sebetulnya syarat dengan pesan-pesan moral, ya, kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan maupun kepada para pelayat-pelayat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, rumah-rumah itu nanti akan dibakar sebagai simbol agar yang meninggal itu tidak melekat lagi terhadap rumahnya atau terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Sebab orang yang melekat itu menderita sekali dan akan menjadi makhluk gentayangan karena melekat terhadap apa yang dipunyai. Maka ada juga, saya pernah melihat, ya, salah satu keluarga semasa kehidupannya dia berprestasi, ya, mendapatkan piala, ya, kemudian piala ini juga ikut dibakar juga. Ini juga sebagai simbol biar tidak melekat, sudah dibawakan, ya, itu. Jadi agar tidak melekat terhadap apa yang dipunyai. Kemudian juga makna yang ketiga, rumah-rumah tadi kita kelilingi, kita hormati sebagai simbol ahli warisnya hendaknya menghormati jerih payah dari orang tua. Karya orang tua dihormati. Jangan sampai sepeninggalan orang tua itu model dijual. Artinya kita tidak menghormati karya, tidak menjadi pewaris yang baik terhadap orang tua kita. Syukur bisa mengembangkan, ya. Semoga dengan kekuatan doa yang kita lakukan ini, dengan kekuatan pengharapan dan doa-doa baik memakai simbol maupun tidak memakai simbol, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu almarhumah Ibu Sriani segera menempati alam surga bahagia benar-benar segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan berdiri, kita